Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita masuk tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan pagi ya. Yuk kita mulai belajar bersama. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran 6. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Benny sedang berdiskusi bersama. Nah, Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berdiskusi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampaian pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampaian pesan. Judulnya alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Nah, melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampaian pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Nah, setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Tuliskan di bawah ini ya. Misalnya WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, YouTube, Twitter, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca. Judulnya alat komunikasi masa kini. Paragraf pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Paragraf kedua, aplikasi penyampaian pesan antara lain yaitu WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Kemudian 3 dan keempat, kalian bisa mengisi sendiri di bukumu masing-masing. Kerjakan bersama orang tuamu ya. Sekarang ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampaian pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagi kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Nah, sekarang diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi.
Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut ini ya. Ada yang menerima perbedaan, menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memperkaya wawasan, saling menghormati, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, belajar memanfaatkan, berbagi informasi, dan yang terakhir, tidak mau bersatu. Nah, sekarang ayo menulis. Tuliskan kembali akibat yang baik atau positif dan tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut ini ya. Perhatikan baik-baik dua keranjang tersebut. Yang pertama, akibat yang baik atau positif, menerima perbedaan, memperkaya wawasan, dan saling menghormati. Yang kedua, akibat yang tidak baik atau negatif, menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, dan yang terakhir, memicu pertengkaran. Untuk selanjutnya, bisa cari sendiri, kemudian tulis di bukumu masing-masing ya, diskusikan bersama orang tuamu ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk komunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai. Pada umumnya, gawai berbentuk persegi. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Nah, sekarang kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Nah, sekarang lihatlah gambar berikut ini. Satu kotak artinya 1 cm. Nah, kemudian sekarang lihatlah gambar berikut ini atau contoh berikut ini. Sebelah kiri ada 3 kotak, atas 3 kotak, kanan 3 kotak, bawah ada 3 kotak. Nah, kita jumlahkan kelilingnya. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12 kotak. Jadi, keliling dari bangun di atas adalah 12 cm. Nah, sekarang ayo berlatih. Hitunglah keliling bangun datar di bawah ini. Perhatikan pada yang gambar biru ya. Di situ sebelah kiri ada 3, atas 2, kanan 2, bawahnya ada 1, sampingnya 1, bawahnya 1. Kemudian kita jumlahkan ya. 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Jadi, keliling bangun datar yang pertama berapa? 10 cm. Untuk bangun datar selanjutnya, kalian bisa kerjakan sendiri ya. Diskusikanlah bersama orang tuamu. Kerjakan di bukumu masing-masing. Boleh kalian gambar atau kasih warna yang baik. Kalau mengalami kesulitan, kalian bisa tanyakan ke orang tuamu atau ke Pak Adit. Nah, sekarang kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa berlatih menghitung keliling bangun dalam satuan unit persegi dengan memberi garis berwarna pada lantai rumah jika ada. Tetap semangat dan terus belajar ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.